bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa pada hari Sabat sesudah Yesus dimakamkan, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati. Dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang akan datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Dan beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus telah hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar apa yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya akan segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Sementara itu, mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka mendesaknya dengan sangat, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari telah terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka,
Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenali Dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh Tuhan telah bangkit. Ia telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua murid itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, pernyataan ini adalah pernyataan kekecewaan para murid dengan Yesus. Mereka mengharapkan Yesus menjadi pembebas bangsa Israel. Namun ternyata Yesus telah ditangkap, telah disalibkan, dan bahkan telah wafat lalu dimakamkan. Sehingga banyak para muridnya yang kecewa, lalu pulang ke rumah masing-masing. Antara lain 2 orang murid Yesus yang berasal dari Emmaus. Setelah mereka melihat seluruh kejadian di mana Yesus ditangkap, diadili dan wafat lalu dimakamkan, mereka sedih, mereka murung, lalu mereka pulang ke rumahnya masing-masing. Antara lain 2 orang ini pulang ke Emmaus. Para murid Yesus pun juga tercerai-berai, melarikan diri. Petrus juga takut, bahkan Petrus menyangkal Yesus sampai 3 kali. Mereka sungguh kecewa karena Yesus telah ditangkap dan disalibkan, serta wafat lalu dimakamkan. Mereka lupa bahwa Yesus juga pernah bersabda, Ia akan bangkit kembali pada hari ketiga. Dan mereka pada malam ini diingatkan kembali setelah mereka makan perjamuan bersama Yesus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, beberapa hari yang lalu saya menjemput para romo dan frater yang akan membantu pelayanan Paskah di paroki kita. Nah, dalam perjalanan dari Jakarta menuju ke tempat kita di Waikanan ini, kami bercerita ke sana kemari. Dalam mobil itu ada saya, ada 3 romo, yang 1 membantu di Liwa, yang 2 membantu di Baradatu, dan 1 frater.
Salah satu Romo yaitu Romo Fridus. Romo Fridus ini membantu di Liwah. Dia itu adalah adik kelas saya, 2 tahun di bawah saya. Sehingga dia tahu persis kejadian-kejadian masa lalu kami. Dia cerita dari A sampai B, B sampai Z tentang kenakalan saya zaman dulu waktu frater. Apa yang dia ceritakan itu hampir semuanya saya lupa. Karena perasaan saya itu dulu itu alim. Enggak nakal seperti yang diceritakan Romo Fridus itu. Namun Romo Fridus kembali mencoba mengingatkan kisah-kisah kenakalan saya pada waktu itu. Seperti misalnya salah satu kejadian. Pada waktu itu kami para frater mengadakan latihan kor gabungan dengan para suster. Para suster ini umumnya berasal dari daerah Jawa. Atau bukan orang Jawa pun mereka juga bisa berbahasa Jawa. Sementara para frater kami itu sebagian besar dari Timor yang tidak tahu bahasa Jawa. Tiap kali para suster ngomong bahasa Jawa, saya disuruh menerjemahkan. Meme, itu artinya apa? Saya terjemahkan. Sampai suatu ketika saya malas menjelaskan mereka, menerjemahkan kepada mereka. Lalu teman kami ini, Frater Fridus yang sekarang sudah jadi Romo, dia mengatakan, "Meh, itu artinya apa?" Saya tidak menjawab artinya. Saya hanya mengatakan, "Hi." Apa, Mai? Wih, berarti artinya jelek sekali itu. Mereka marah karena dikira suster mengatakan atau berbicara hal-hal yang buruk, yang jelek. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebenarnya saya sendiri juga lupa peristiwa itu, tetapi diingatkan oleh Frater Fridus ini. Artinya apa itu, Meh? Jijik, seperti ngeri. Nah, saudara-saudari, pada masa-masa tahun politik seringkali muncul kembali hashtag menolak lupa. Orang-orang yang dulu pernah dipilih menjadi pemimpin, lalu kalau mencalonkan lagi dan selama ia menjabat sebagai pemimpin itu tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya, janji-janji tinggal janji, maka kemudian untuk menjegal orang itu dengan mengatakan melawan lupa. Romo Fridus ini hendak kembali mengingatkan saya akan kenakalan saya pada masa lalu. Demikian juga Yesus mencoba mengingatkan para muridnya bahwa ia memang akan mengalami penderitaan. Ia akan ditangkap, ia akan disalibkan, wafat dan dimakamkan. Tapi kata-kata Yesus tidak hanya berhenti di situ. Ia kemudian berkata, namun pada hari ketiga aku akan bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus berkata ini tentang ini bukan hanya sekali 2 kali, lebih dari 3 kali. Maka Yesus senantiasa mencoba kembali mengingatkan para muridnya. Para murid yang dalam perjalanan di Emmaus itu hanya mengatakan, sampai pada ini sudah hari ketiga ia dimakamkan. Dia tidak ingat lagi bahwa masih ada kata selanjutnya, yaitu pada hari ketiga ia akan bangkit dari antara orang mati. Namun kemudian para murid itu, khususnya 2 orang di Emmaus ini, diingatkan kembali. Mereka ingat kembali setelah mereka makan bersama dengan Yesus, lalu Yesus menghilang.
Sehingga mereka kembali lagi ke Yerusalem untuk bertemu dengan para murid yang lain, bercerita bahwa Yesus sungguh telah bangkit. Yesus telah memperlihatkan diri kepada mereka. Para murid, 11 murid yang lain juga bercerita, sama, Tuhan juga telah menunjukkan diri kepada kami. Mereka kembali diingatkan. Petrus juga kembali diingatkan oleh Tuhan bahwa ia pernah mengatakan, engkau adalah Mesias, Putra Allah yang hidup. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, menolak lupa. Kita semua tentu pernah lupa. Siapa di sini yang tidak pernah lupa? Pasti pernah lupa. Baik tua maupun muda, baik perempuan maupun laki-laki, apapun jabatan dan profesinya, pasti pernah lupa. Lupa menaruh kacamata. Mak, kacamataku di mana? Lah itu di jidatmu. Pak, kunciku di mana? Mana aku tahu, coba di miss call. Lupa menaruh sesuatu, lupa melaksanakan tugas-tugasnya. Seringkali orang tua mesti mengingatkan anak-anaknya juga supaya berhenti main HP, supaya berhenti main-mainan saja, belajar, jangan mainan HP terus. Orang tua mengingatkan anaknya supaya ingat akan tugasnya, berhenti main HP. Tapi seringkali orang tuanya juga lupa masak karena mainan HP. Bukan hanya orang tuanya yang lupa masak karena mainan HP, romonya juga lupa misa. Sampai ditelepon, Romo, jangan lupa misa di sini. Waduh, iya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kita semua telah lupa dan pernah lupa. Tema Paskah pada tahun ini adalah bangkit bersama Kristus. Imam Agung, pengantara, dan saudara kita. Bangkit artinya berubah dari kematian menjadi kehidupan. Berubah, mengalami perubahan dari lupa menjadi ingat. Mari dalam perayaan Ekaristi ini kita mohon rahmat Tuhan agar kita kembali diingatkan akan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing, entah sebagai anak, sebagai guru, sebagai orang tua, sebagai pengurus gereja, sebagai pejabat pemerintah, dan lain sebagainya. Mari kita mohon rahmat Tuhan agar kita diberi ingatan kembali dan diberi kemampuan untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita masing-masing dengan lebih baik lagi. Amin. Mari kita Kami umat Standi Kasih mengucapkan